Setiap sudut ada. Oh iya. Jadi ya kita kadang-kadang bahkan orang main musik nggak nyebut ini penciptanya siapa. Jadi asal wes main aja gitu. Iya. Halo semuanya, selamat datang creative people, welcome to the Mac Hub Show. Hari ini bersama hostnya Afta dan hari ini ada co-host gue Randi. Halo semuanya. Nervous loh kalau ada guestnya loh. Nervous loh asli. Biasanya fluid. Iya biasanya ngalir aja gitu ya. Nah ngomong-ngomong guest, hari ini gue dan Randi ditemenin sama dua guest yang spesial banget. Bener banget, istimewa banget ya. Istimewa banget. Hari ini pertama temenin dengan ya kokoh kita semua di Misal Creative Hub ini ada Ko Budi. Halo. Iya. Dan ada how do I describe composer, pianist, and one of Asia's most influential musician, Mr. Ananda Sukarlan. Halo Afta. Halo. Thank you for joining us today. Such an honor. An honor for me. Okay, so today kita akan bahas sedikit tentang NFT. So in a couple of occasion kita udah pernah berapa kali nyinggung soal NFT, tapi nggak banyak sih, dikit-dikit aja gitu kan di mungkin previously, Iran ya. Iya. Nah, Bener banget. kebetulan hari ini kita kedatangan expertnya. Ya, ada Ko Budi dari ya expertnya di bidang cryptocurrency dan NFT. Lalu ada Mr. Ananda Sukarlan sebagai salah satu artist, kreator yang nantinya akan take benefit atau berselancar di dalam ekosistem NFT ini sendiri. Nah, I'm gonna start off with a question. I think we've seen that Ananda Sukarlan adalah salah satu yang pernah beberapa kali membicarakan soal NFT kalau kita lihat di online ya. Nah, what sparked out yang bikin kita penasaran adalah how did it first came out? Gimana itu pertama kali jadi penasaran untuk Ananda Sukarlan cari tahu apa sih NFT cryptocurrency itu, awal mulanya kayak gimana sih, kalau boleh ceritain? Yes. Well, dua hal yang berbeda buat saya sih. Kalau NFT itu karena saya dari dulu tuh sangat concern tentang hak cipta dan royalty dan ya paten dari karya seni ya. Terutama di Indonesia tuh isinya debat mulu tapi nggak pernah establish gitu loh. Gimana memapankan karya cipta untuk karya-karya seni gitu, hak cipta untuk karya-karya seni. Dan sebetulnya saya nemu semua itu ya dari Google tentang NFT, tentang cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum segala macam ya. Yes. Dan sekarang saya udah jadi miner untuk Ethereum juga sih. Tapi soal NFT, ya itu saya dapatnya dari Google. Saya lupa gimana, tapi pokoknya kan Google kalau nyari ini dapatnya ini gitu kan. Nah, saya lihat soal NFT itu sebenarnya adalah solusi yang paling tepat untuk hak cipta atau rights ya, baik performing rights maupun paten dari sebuah karya seni karena ya itu udah digital yang nggak bisa di-copy, dan kemudian selalu terdaftar ya. Namanya juga non-fungible token ya, jadi itu unik gitu ya. Yes. Jadi saya kira untuk negara-negara seperti Indonesia itu adalah solusi paling tepat. Bahkan untuk negara Eropa pun solusi paling tepat. Karena kadang-kadang hak cipta itu masih belum bisa mendeteksi misalnya karya itu lagi dimainin di mana. Iya. Saya selalu kalau ngomong karya seni itu karya musik ya. Kecuali kalau saya coming from a musical background. From a musical background. Yes. Jadi karya itu tuh sekarang ada di mana, dimainkan oleh siapa, segala macam itu kadang-kadang masih belum terdeteksi. Tapi dengan NFT itu akan bisa terdeteksi dan kemudian kalau karya itu misalnya di pindah tangan, dijual misalnya, itu sang kreator akan terus akan terus tahu bahwa oh ini karya ini sekarang ada di mana, posisinya di mana, milik siapa, dan dia akan selalu dapat royalti juga kan, gitu. Nah terus kemudian ya dari situ saya lihat, oh ternyata NFT itu sangat berguna juga kalau misalnya kita mau bikin fundraising. Jadi karena sekarang saya lebih orientasinya lebih ke hal-hal yang sosial, termasuk
Sekarang fokus saya sebenarnya resolusi 2022 ya. Iya. Sebenarnya 2021 tapi terus kena pandemi jadi Kepending. kepending. Yes. Itu adalah tentang Asperger syndrome karena saya adalah pengidap Asperger syndrome dan saya ingin berbuat sesuatu untuk rekan-rekan saya, teman-teman saya yang punya Asperger syndrome juga. Jadi saya lihat ini bisa juga untuk membuat misalnya fundraising karena memang saya udah bikin fundraising karya saya yang Rhapsody Nusantara nomor 35 itu udah di listing di NFT dan udah dibeli oleh saya bisa sebut nama sih sebenarnya nggak rahasia sih itu oleh Pak Edwin Surajaya dan kemudian ada karya saya lagi Pak Edwin Surajaya tuh membeli karya saya yang berjudul Variasi Pergi Belajar dari Ibu Sud. Pergi Belajar. Terus kemudian Rhapsody Nusantara nomor 35 itu dibeli oleh Hilmi Panigoro, CEO-nya Medco Energi. Gitu. Itu mereka yang punya NFT-nya dari dua karya tersebut gitu. Jadi dan saya lihat karya-karya saya yang lain bisa juga buat NFT karena mereka tuh membeli itu dengan tujuan fundraising untuk mendanai pembangunan rumah-rumah di Flores ya yang kena badai Seroja awal tahun ini ya. Jadi ini mereka beli terus NFT-nya milik mereka tapi uangnya itu dipakai untuk yaitu mendanai pembangunan rumah-rumah penduduk jadi di secara tujuan sosial gitu. Dan itu saya melihat bahwa ini cara paling mudah dan paling cepat dan paling direct ya. Direct. Karena kalau biasanya kalau fundraising, ini lewat si ini dipotong komisi ini, dipotong ini segala macam gitu kan. Kalau bertele-tele gitu. Gitu. Jadi itu dan sekarang saya mau fokus ke Asperger syndrome, bagaimana bisa membantu teman-teman saya yang dengan Asperger syndrome. Bukan orang-orang yang fokusnya di musik, tapi pokoknya yang dengan Asperger syndrome. Karena kita tahu orang-orang Asperger syndrome itu bidangnya berbeda-beda ya. Seperti kita tahu Elon Musk kan juga Asperger syndrome, tapi sama sekali nggak ada musik-musiknya gitu loh. Iya. Tapi untung dia tinggal di Amerika, dia punya fasilitas untuk support system yang kuat dan infrastruktur yang emang udah jalan ya. Sedangkan di Indonesia masih banyak yang harus kita benahin ya. I see. Dan juga dengan adanya sebuah digitalisasi, of course transparansi juga akan selalu jadi maju ya. Benar. Iya, benar gitu. banget. Akan selalu di depan gitu. Nah, coming from a musical background yang sudah biasa di dalam lingkup karya seni musik, bisa ceritain sedikit nggak kalau sebelumnya itu seperti apa sih sekarang kalau misalnya secara jika seorang komposer atau seorang artis ingin mempublikasikan atau mungkin mengkomersialisasikan karya musiknya, itu prosesnya seperti apa sekarang dan di masa lalu gitu? Sekarang tuh udah hampir masa lalu. Udah hampir lewat. Iya. Bahkan sebenarnya sekarang tuh it doesn't exist kan. Sekarang tuh hanya sepersekian detik. Kita tuh hidup di masa lalu atau masa depan. Oh iya kan? Iya, karena yang sekarang barusan lewat. Udah lewat. Oke. Gitu. Yeah. Jadi saya ngomong soal masa lalu ya, di mana kita tuh selalu mendaftarkan karya seni kita di badan yang namanya Performing Rights Society. Itu kalau di Inggris dan di Eropa ya. Terus kemudian di Spanyol tempat saya tinggal itu juga ada. Selalu ada badan seperti itu, tapi mereka tuh saling terkoneksi ya. Kita daftarkan di situ, tapi kemudian ya itu bukan nggak ada nilai komersialnya, itu hanya license aja. Sedangkan kalau NFT itu kan license dan itu ada nilai ekonominya, harganya berapa gitu. Kalau Performing Rights Society itu hanya hak cipta, di mana kita bisa mengklaim bahwa kita adalah penciptanya kepada satu lembaga tertentu. Yang udah diresmikan ya oleh pemerintah setempatnya. Gitu. Tapi kemudian kadang-kadang karya itu dimainkan dan badan itu nggak bisa mendeteksi itu karya itu sekarang lagi di mana dan dimainkan oleh siapa, gitu. Karena emang itu sistemnya tuh belum benar-benar 100%
eh, ter ter apa linked interlinked gitu loh. Iya. Sedangkan kalau saya lihat dengan NFT itu kan itu udah ada di blockchain ya. Jadi kita benar-benar udah bisa mendeteksi lah itu karyanya tuh apa dan tentu aja itu ada di internet ya. Gitu. Performing Arts Society itu belum cuma punya website tapi mereka nggak punya daftar-daftarnya itu ada di internet. Oh, I see. Cuma sebuah website yang menampilkan bahwa lembaga ini adalah seperti apa begitu. Iya, gitu. Oh. Dan I kita see. punya saya punya nomor sebagai seorang seniman, nomor keanggotaan dan kemudian karya saya apa aja. Tapi itu nggak ada di websitenya itu. Cuma bisa kayak klaim nomor ini, ya ini milik saya. Oh ya benar nggak? Oke benar gitu. Oh. Ada database-nya, mau coba database-nya ditampilkan di publik. Nah, ketika ingin dikomersialisasikan, misalnya dibuat sebuah record atau gimana gitu, itu seperti apa sistemnya kalau sekarang? Ya dibikin aja, tapi itu nggak ada hubungannya dengan royalti. Kita harus ngomong lagi dengan lembaganya. Lembaganya ya. Kita mau rekam ini, artisnya siapa gitu. Dan kadang-kadang ada artis yang mau ngerekam itu kalau dia nggak lapor juga kita nggak tahu bahwa dia ngerekam musik saya misalnya atau mainkan musik saya atau kalau ya gitu jadi tergantung dia mau lapor apa enggak. Ketika dia memilih enggak ya sudah Oh I see. Gitu. Terus kemudian di Indonesia lebih ribet lagi karena banyak badan-badan yang mengklaim sebagai yayasan hak cipta. Oh iya, kalau di Eropa berarti satu pintu aja. Oh. Ada satu pintu. Kalau di sini banyak pintu, jadi kita nggak tahu ini kita kemana dan terus nanti duitnya kemana. Sedangkan kalau satu karya itu dipagelarkan, itu kan penciptanya selalu dapat. Jadi mereka harus membayar ke yayasan hak cipta itu, terus hak cipta itu membayar ke kreatornya. Tapi itu kalau badannya cuma satu. Kalau banyak kita pusing ini mau bayar kemana, terus kemudian apa itu nyampe ke kreatornya? Iya. Bisa di-track juga. Jadi, sistemnya terlalu ribet gitu ya? Iya, dan kalau mereka melapor ke yayasan itu atau ke badan itu, belum tentu kreatornya tahu bahwa dia melapor ke badan tersebut, kan? Iya, kayak soalnya ya, basically hanya orang-orang tertentu yang akan tahu ya, baiknya dari pihak si artis atau mungkin si pihak si lembaganya. Benar. Iya, dan semua tidak terkoneksi dengan baik. Benar. Masih belum terkoneksi, apalagi di negara seperti Indonesia di mana banyak badan yang mengklaim sebagai badan hak cipta. Pintunya tuh jadi banyak. Iya. Jadi nggak ada yang mengatur bahwa siapa yang akan membagikan royalti ini kemana, lalu siapa ini pembuatnya, siapa yang menyanyikan, yang perform siapa, seperti itu. Gak ada yang punya semuanya kayak mempunyai kuasa untuk itu, jadi pintunya banyak gitu. Iya, pintunya banyak. Sedangkan kalau di Eropa tuh semua radio, stasiun radio, gedung konser itu membayar royalti. Tapi kemudian mereka mesti mendaftarkan kan. Hari ini mereka main musik apa aja. Jadi siapa yang mendapatkan bagian dari uang tersebut gitu loh. Di sini belum seperti itu kan. Gedung konser kan nggak membayar royalti. Oh gitu ya? Ada gedung-gedung konser yang nggak membayar royalti. Oh, I see. Yang penting orang nyewa gedung konser itu main musik udah. Ya, dan gak ada yang pernah tahu musik apa yang dimainkan di dalam seperti apa gitu. Yang tahu ya yang datang aja gitu kali ya. Iya. Oh, itu masih banyak ya sekarang kayak gitu di sini. Ya banyak banget. Hampir semuanya ya. Setiap sudut ada. Oh, iya. Jadi ya kita kadang-kadang bahkan orang main musik nggak nyebut ini penciptanya siapa. Jadi asal main aja gitu. Iya. Oh. Mungkin kalau di mungkin aku bisa kayak di nikahan-nikahan gitu juga banyak gitu. Ya. Di nikahan-nikahan setahu saya kalau misalnya ada penyanyi gitu. Banyak yang tidak nyanyiin lagunya dia sendiri, misalnya kayak penyanyi gitu kan. Karena saya dengar isunya adalah kalau dia nyanyi lagunya sendiri itu kan lagu yang sudah di copyright oleh si produsernya gitu kan. Jadi harus bayar produsernya. Intinya pakai penyanyi tersebut lebih mahal untuk perform di sana gitu. Nah, makanya dia nyanyinya lagu-lagu dari luar gitu kan, lagu barat gitu. Nah, karena nggak bayar ke
kasih yang luar itu. Iya. Nah, itu karena nggak terdeteksi. Karena nggak terdeteksi. terdeteksi. Meskipun seharusnya tetap bayar gitu kan. Yang tadi performance rights tadi itu. Seharusnya iya. Iya. Hak untuk Harusnya. memperformkan karya dari suatu kreator tertentu. Ya, itu jumlahnya nggak gede. Tapi itu bukan masalah jumlah, itu masalah Etik. etis. Etiknya. Ya. Dan ya kalau misalnya seorang nih misalnya let's say aku misalnya adalah penulis lagu misalnya. Terus Randi ini publisher, terus aku dipublish lagunya oleh Randi ini. Berarti aku nggak boleh sebenarnya mainin lagu aku sendiri tanpa persetujuan Randi, gitu kan? Kalau terikat oleh kontrak, nggak boleh. biasanya adalah kontrak tersebut. Di kontrak tersebut, kalau terikat gitu pasti ada kontrak kan. Kontraknya itu pasti membuat kamu kalau perform, base-nya adalah si kontrak itu. Meskipun lagunya aku yang nulis nih, itu Iya. tetap ya, gitu. Iya, kalau ada kontraknya pasti bound by this contract. Jadi kontrak itu ada klausalnya kan. Nanti kalau misalnya mau perform lagu itu walaupun yang perform kamu gitu, harus ada bayar royaltinya, termasuk bayarnya kan ke produsernya gitu. I see. Dan sebenarnya dengan NFT itu kita bisa self publish. Jadi kita nggak perlu perantara kan. Iya benar. Nah, ini berarti going forward nih. Going forward. Dari sekarang ke masa depan. Tapi itu sama seperti cryptocurrency ya. Intinya adalah desentralisasi, di mana uang itu nggak lewat bank sentral. Ini juga karya kita bisa jadikan sebagai bahan investment tanpa pihak ketiga ya. Jadi langsung dari kreator ke publik atau ke pembelinya itu. Gitu. Jadi lagi-lagi isunya adalah desentralisasi, saya rasa ya. Itu yang paling penting. Balik ke zaman sebelum ada uang, di mana kita saling bertukar ya. Barter. Barter.